Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 10. Matius 10 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 10 ayat 16 sampai dengan 20 demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetap apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mengenal bagian ini, ayat 16 secara khusus, di mana menjadi pesan pengutusan kita, seperti domba ke tengah-tengah serigala, dan menjadi bekal kehidupan kita, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagian ini merupakan sebuah pengingat yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, setiap kita yang diutus olehnya, untuk senantiasa waspada. Cerdik seperti ular berarti kita waspada, tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada semua orang. Sebagaimana dikatakan di ayat 17, tidak hanya kepada semua orang, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Waspadalah terhadap semua orang, dalam terjemahan lain semua pihak, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu. Berarti melalui firman ini Tuhan mengingatkan bahwa sebagai murid Kristus, salah satu konsekuensinya karena kita adalah orang yang terpandang, kita adalah orang yang begitu diperhatikan, maka ada orang-orang yang mungkin mau menjegal kita karena keagamaan kita. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Tidak hanya Tuhan menginginkan kita untuk cerdik seperti ular, tetapi juga kita diinginkan untuk tulus seperti merpati. Karena walaupun kita akan disesah, walaupun kita akan mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, tetapi ketika kita menyandarkan kekuatan kita kepada Allah, hidup tulus seperti merpati, maka Tuhanlah yang akan berperkara. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sebuah janji penyertaan Tuhan yang mengingatkan bahwa bukan kita yang akan berbicara di dalam menghadapi kesulitan kehidupan. Pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk waspada dan juga tetap tulus mengandalkan Tuhan dalam keseharian, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita? Sudahkah kita berperilaku tulus dalam keseharian, bersikap tulus, melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan dengan cerdik, mengawasi diri kita, mengawasi saudara kita, mengawasi lingkungan sekitar kita, supaya nama Tuhan boleh tetap dimuliakan? Apakah kita sudah mengawasi ajaran kita, mengawasi pola hidup kita, dan juga mengawasi motivasi kita untuk tetap hidup tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman hari ini, malam ini, kami boleh diingatkan kembali untuk hidup cerdik dan tulus ya Bapak. Tetap perhatian terhadap diri kami dan lingkungan sekitar kami, tetapi tetap melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan mengandalkan Engkau saja. Tolong kami, mampukan kami. Kami mengalaskan doa ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mengingatkan bahwa ibadah minggu seperti biasa pada pukul 7 dan pukul 9
ibadah minggu ini pukul 7 dan pukul 9. Marilah kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Nya. Ibadah umum pada pukul 7 dan pukul 9, kelas-kelas sekolah minggu, kelas Daud hingga Immanuel pada pukul 9, kelas Daud hingga kelas Musa pada pukul 9, kelas Immanuel akan digabung dengan kelas remaja, dengan ibadah remaja pada pukul 9, dan juga kelas Daniel sampai dengan Esther masih online untuk terakhir kalinya pada pukul 8 pagi. Dan mulai November 6, tanggal 6 November 2022, Daniel, Esther sudah kembali tatap muka. Itu artinya kelas-kelas sekolah minggu secara online sudah tidak ada lagi. Dan semua kegiatan online yang tadinya di kanal YouTube Komisi Anak GKI Cicurug dipindahkan ke kanal YouTube GKI Cicurug. Marilah kita semua Bapak Ibu bersehati mengarahkan hati untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga mengingatkan untuk minggu depan PRT tiap minggu pertama. Bapak Ibu, PRT yang biasa di Rabu minggu pertama, tiap Rabu minggu pertama akan dilakukan secara onsite pada pukul 5 sore di ruang Ruth atau ruang yang di sebelah pastori, dulu namanya ruang lansia. Minggu kedua secara online pada pukul 7 malam, sersan secara online pada pukul 7 malam tiap Rabu minggu ketiga, dan PRT lansia secara onsite pada pukul 10 pagi pada setiap Rabu minggu keempat. Marilah kita semua mengarahkan hati kita, dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial GKI Cicurug, Instagram, Facebook, maupun YouTube. Kiranya ini menjadi berkat dan pemberitahuan bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.